Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai menol. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada. Oke, kembali lagi bersama Saham Bagus Community. Ya, udah lama ini kita nggak bikin konten juga bersama Pak Yai. Gimana Pak? Ya, Kita bulan Ramadan ini lumayan alot ini kita bikin konten. ya males lah ya. Lagi Apa? lagi kita juga tiap hari juga trading kan. Jadi eh, kita bukan omon-omon. Jadi tiap hari kita memang trading dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai dengan selesai. Pak memandu trading bersama 3.000 anggota saham bagus kita ya. Mm, Kalau malam udah sibuk sibuk Analisis. makan ya, sibuk makan, sibuk buka puasa, sibuk ngemil, habis itu eh, tidur capek ya ngantuk ya kita jarang bikin upload video. Kita terakhir upload video tanggal berapa ya? Dua, 20 berapa gitu Pak? Saya lupa. Oke, ya udah. Kebetulan ini di hari Sabtu pagi kita masih masih senang, masih semangat dan hari ini adalah eh, hari terakhir bulan Februari. Ramadan. Jadi nanti kita bahas-bahas dulu bulan Ya. Februari ya seperti apa. Nanti mungkin kita bikin video berikutnya ya. Untuk video yang sekarang kita bahas tentang deal perdagangan Trump dan juga Indonesia ya. Jadi Ya. Indonesia lawan Trump, Indonesia lawan Amerika. Ya. Ya itu kan beritanya udah kemarin rilis di tanggal 20-an Pak ya. Jadi kayaknya perkiraan ini harusnya buat prediksi dari tanggal 20 ke depan, cuman ternyata saham-sahamnya yang kita prediksi udah pada naik gitu. Tapi kalau dari ngambil sisi positif gimana Pak? Kalau misalkan deal dari dagang Prabowo, saham-saham apa yang sekiranya bakal naik cepat begitu Pak? Ya, jadi betul karena kita lama nggak bikin konten. Sebenarnya konten ini sudah kita spill, sudah kita sampaikan di komunitas saham bagus tanggal 19 ya, atau tanggal 20-an ya. Dan Ya, sebagian sahamnya memang sudah lari dan kita semua juga sudah cuan ya. Contohnya adalah saham Samator Gas itu sudah kenceng ya, cek ya, ya, jadi SAGI udah ya. Oke, tapi pagi. meskipun agak terlambat, tapi belum terlambat banget, Jack, karena kenaikannya itu baru permulaan ya. Jadi kita bahas-bahas dulu tentang emiten-emiten yang kira-kira tersulut oleh deal dagang Amerika dan Indonesia. Oke, jadi ini judulnya emiten yang tersulut deal dagang Indonesia dan Amerika ya, teman-teman. Ini screenshotnya gini bisa dipindah-pindah. Yang pertama adalah komposisi dealnya itu antara 33 miliar sampai 38 miliar US dollar dan komponennya itu ada energi, ada aviasi, ada pertanian dan ada lainnya. Jadi energi itu paling besar, Jack, 39%. Mm-mm. Aviasi itu 35%, pertanian 12% dan lainnya 14% ya. Memang deal ini banyak dapat kritik katanya penjajahan Amerika terhadap Indonesia gitu ya. Kemudian ada yang menolak karena produk Amerika nggak perlu sertifikasi halal dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sebagai trader dan investor saham itu kita berpikir positif aja, Jack. Jadi kita lihat dampaknya yang positifnya kira-kira apa. Kita nggak usah bahas yang negatif-negatif ya. Urusan politik pemerintah itu biarin aja lah ya. Kita nggak bermain di sisi itu ya. Nah, kita bermain di sisi yang menguntungkan teman-teman sebagai investor saham saja. Yang penting cuan ya Pak. Yang penting cuan ya, mengamankan dapur kita sendiri aja ya. Nah, eh, USA itu akan ekspor energi ke Indonesia, Jack. Jadi ada 7,5 miliar 7,5 juta US dollar itu untuk bensin olahan, 45 juta US dollar itu untuk minyak mentah, dan 35 miliar US dollar itu untuk LPG ya.
Nah, jadi ini bukan juta ya, maksudnya miliar ya, karena ini 38 ya. Nah, ini paling paling gede ya, teman-teman ya. Nah, karena energi ini paling gede, mereka kan butuh apa namanya partner energi buat di Indonesia ya. Dan karena harga minyak dunia sudah mulai merangkak naik juga, kemudian nggak tahu Sabtu Minggu ini bakal ada kejutan nggak? Karena Trump kan bilang ngasih warning ke Iran 15 hari kan. 15 hari sejak tanggal yang ngomong itu berarti sekarang sudah kira-kira berapa? 5 hari, 6 harian lah, tinggal minggu depan. Kalau minggu depan ternyata pecah serangan Amerika ke Iran, maka dipastikan harga minyak dunia itu akan naik. Dan saya sendiri ya, menurut pandangan saya, menurut keyakinan saya memang sedang koleksi emiten-emiten minyak bumi. Jadi ada Medco, ada INRG, ada Ratu, dan ada Elsa. Saya fokus pada emiten yang punya ladang minyak, Jack. Jadi yang punya ladang minyak, yang pendapatannya terbesar dari minyak itu ada Medco, ada Energi, INRG, dan ada Ratu. Sedangkan Elsa atau Elnusa itu hanya 26 pendapatannya dari produksi minyak. Nah, kita lihat secara pergerakan bagaimana ya. Kita lihat dulu dari foreign-nya dulu aja. Nah, kita bisa lihat misalkan, Medco itu lagi diakumulasi asing tuh bisa dilihat. Oke. Ya, Udah nah dari lama Pak ya? Medco itu dari Sepuluh. tanggal 10 sudah diakumulasi, terus sekarang agak dilepas-lepas tapi masih ada yang masuk. Kemudian Ratu juga kemarin terakhir ditutup akumulasi. Kemudian INRG ini favorit kita ya, dia akumulasinya lebih banyak, ini udah akumulasi dari tanggal 19 bulan 2. Dan kalau misalkan Anda lihat akumulasinya dari mulai bulan Januari misalkan, nah kelihatan kan sudah mulai nampak tambahan akumulasinya. INRG ini salah satu favorit kita. Kemudian Hmm. Elsa juga udah ini ada pergerakan dia yang paling lambat ya Cek ya. Iya. Untuk Elsa ini ya. Nah itu jadi minyak bumi itu selalu jadi andalan, apa, emiten minyak bumi selalu jadi andalan ya. Bisa kita cek juga misalkan nah ini mendekati kontrak harga tertinggi dalam 7 bulan, cek minyak mentahnya sudah naik. Mm-mm. Nah ini kalau nanti prediksinya itu bisa sampai ke 80, jadi kalau kalau terjadi perang itu bisa sampai ke 80 untuk minyak Brent ya. Nah, kemudian beralih berikutnya adalah emiten gas. Jadi selain minyak bumi ada emiten gas. Nah, emiten gas yang paling menarik dan pergerakannya paling bagus dalam minggu ini itu adalah AGII, sama Torgas dan Pegas, teman-teman. Jadi dua emiten itu Pak ya? Nah, Dua emiten itu yang lari kencang ya? ya terutama AGII ya, kita
Kemarin di grup itu sudah ada yang cuan sampai 100% yaitu Pak Iya, Prinyo itu ya. dia ngambil di harga seribuan, Pak. Ya ini kan sudah naik ya, AGI Iya. itu naik kenceng ya, dengan volume yang bagus juga. Nah ini, nah dia juga udah all time high itu. Ya sudah all time high karena ya gas alam itu lagi harganya lagi tinggi-tingginya. Ya. Kemudian yang belum terlalu naik itu Pegas sebenarnya. Pegas ini ya karena ini sih BUMN sih ya, guys ya. Hmm. Dia Jadi naiknya pelan, rada Pak, ya? ya Pegas ini juga bagus lihat nih. Pergerakannya hariannya seperti itu, pergerakan mingguannya juga keren gitu ya. Nah, ini pergerakan mingguannya nih. Ya, Iya. masih di bawah sih guys. Jadi dia tuh bisa sampai 7.000 all time high-nya. Sekarang dia masih di bawah. Ya. Nah, kemudian sentimen berikutnya apa? Ya, sentimen berikutnya kalau Anda lihat adalah kapal ya, kapal minyak dan gas bumi karena ya mereka kan butuh pengangkutan dari Amerika gitu ke Indonesia ya, butuh tanker-tanker minyak oil and gas ya. Nah, itu ada emiten andalannya, ada Humi, Humpus, ada GTSI, ini anak perusahaan Humpus juga, ada Bull, Buana Lintas, ada Lead, ada Win, dan ada Soci atau Soci Line. Nah, ini juga selalu masuk daftar watchlist kita ya. Dan semuanya ini minggu ini moncer ya teman-teman. Iya, moncar, moncar parah, Pak. Moncer meskipun kemarin waktu ada isu kita kena tarif di panel surya 104%, hari Kamis itu sempat drop ya. Tapi justru ketika drop ini adalah waktunya untuk akumulasi teman-teman. Jadi kemarin saya juga ngambil ketika bull itu turun di 1.400. Ya, mumpung koreksi kita sikat cek. Nah ini ya, ini pergerakannya secara mingguannya seperti ini ya, sudah mulai naik ya, sudah 2 minggu ini naik. Nah kemarin itu sudah naik ke 580, kemudian koreksi ya. Pas koreksi ya saya sikat, saya masuk ya di 1.400. Kok 400. 1.400? Di bawah 400, kalau 1.400 itu apa ya? Bufa. Bufa ya kita kemarin masuk. Jadi udah di bawah 400 ini sudah murah. Nah, dia ternyata diangkat lagi ya. Nanti dia bisa ke 600 kemudian bisa ke 700 ya semoga ya. Harus melewati 565 dulu nih. 550 lah harus bisa tembus sebelum naik lagi. Nah, GTS ini adalah kapal gas yang paling besar, guys. Jadi kalau Humpus itu lebih kepada pengangkutan minyak, kalau GTS ini pengangkutan gas. Jadi kapal-kapalnya yang ada ini apa belenduk-belenduknya yang ada itu, Ya, yang gede-gede itu, Pak. yang ada kayak bulatan-bulatan gede itu ya. Nah, GTS ini punya kapal yang paling besar Pak, untuk pengangkutannya. Nah, jadi GTS ini memang keren banget dari harganya cuma sekitar Rp26, Rp100, sekarang sudah di 200-300. Jadi ini memang pernya juga sudah tinggi. Nah, tapi karena tersulut oleh apa namanya perang, tersulut oleh minyak dan gas ini memang dia juga mengalami lonjakan kinerja. Ya, GTSI oke. Nah, kemudian
Lead, Soci, dan Win itu termasuk apa ya? Termasuk yang lebih kecil dari mereka, jadi gunakan untuk spekulatif buy saja. Jadi kalau yang fundamental di sini ada Humi, GTSI sama Bull, sedangkan Lead, Win sama Soci itu eh, Gorengan. liner, jadi dipakai buat spekulasi aja, jangan di hold. Oh, oke. Kemudian bidang yang ketiga itu adalah aviasi ya, nilai kesepakatannya 3,5 miliar dolar. Itu kira-kira kerjasamanya di bidang aviasi, perawatan pesawat segala macam. Jadi kira-kira yang terdampak emitennya itu Garuda Indonesia dan Garuda Maintenance Facility atau GSMF. Nah, di antara dua ini saya lebih condong menurut keyakinan saya lebih senang GSMF daripada GIA. Ya, karena GSMF juga baru dapat in-bank aset, baru dapat aset dari Angkasa Pura II, sehingga dia tidak perlu membayar sewa lagi yang selama ini membebani laporan keuangannya. Dan GSMF itu sekarang menjadi salah satu bengkel pesawat terbang yang paling kompetitif di Asia maupun di tingkat dunia, Jack. Jadi sekarang mereka melebarkan sayap di Kertajati Hmm. untuk menambah fasilitas agar pesawat-pesawat yang lebih gede lagi bisa juga diperbaiki di sana. Jadi dia bengkel pesawat terbang, Jack. Ya, tuh, GSMF. Jadi Tapi ini kita secara sudah, secara secara teknikal sekarang gimana, Pak? ya, GSMF harganya masih murah. GSMF. Kamu pasti belum pernah masuk nih ya. Belum pernah. Saya malah baru denger ini malah GSMF. Kamu baru denger ini emiten terkenal loh. Oh, asli saya baru denger ini, Pak. Equity Development. Garuda, GMFI ya, kok salah deh. Itu namanya GMFI kok GMMF. GMFI. Tiru deh. Sorry, 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 sorry. Sorry guys. GMFI kok GMFF. Oke. Ini dampak karena ini ya, kekurangan makan dan kekurangan oksigen ini. Ya, ini adalah Garuda Maintenance Facility Aero Asia. Nah, ini secara teknikalnya memang bolong-bolong sih, Jack. Ya. Banyak gapnya, Pak ya. Ya, kemarin dia waktu tanggal 27 itu kan juga dia turun nih, sampai dengan 58. Nah, sekarang sudah rebound dan agak naik lagi dan harganya masih murah sekali, Jack, Rp64 aja. Iya. Ya. Nah, jadi ini belum rame. Jadi namanya ini Moonstock atau apa ya? Saham yang rembulan ya. Moonstock. Moonstock itu artinya saham yang orang semuanya masih skeptis, masih belum tahu, tapi bisa berpotensi jadi bagger ya gitu ya. Hmm. Ya, ya itu. Nah, secara fundamental bisa kita cek juga GMFI seperti apa. Tapi ini sekali lagi bukan ajakan jual dan beli ya teman-teman. Ya, silakan dicek ya. Bukan ajakan jual dan beli, silakan dicek. Nah, problemnya memang equity-nya ini negatif ya. Equity-nya negatif artinya dia memang harus right issue nantinya, ataupun kan sekarang yang dia dapat in-bank dari tembak Angkasa Pura II itu apakah belum dimasukkan ke total equity ya, nanti kita cek. Hmm. Net profit-nya 400 miliar ya. Itulah kenapa harganya masih 64. Ini kalau equity-nya ini sudah positif, harganya loncat. Kayak Dewa itu sebelumnya juga equity-nya pernah negatif kayak gini loh. Sampai kemudian dia loncat ke 700 kan sekarang. Dewa zaman dulu nilainya juga berapa. Ya. Ya, jadi GMFI ini juga masih spekulatif buy ya teman-teman. Spekulatif buy artinya ya cacing-cacing naga-naga gitu ya. Ya kalau berani silahkan masuk, kalau tidak berani menanggung risikonya ya jangan masuk.
Nah, kemudian bidang keempat adalah pangan dan logistik. Nilainya itu 4,5 miliar dolar dalam bentuk impor bungkil kedelai, kedelai gandum, dan jagung. Nah, ini biasanya yang berdampak adalah emiten pakan ternak yang selama ini mereka kekurangan pasokan jagung ya terutama ya. Juga untuk industri kedelai segala macam yang diimpor dari Amerika itu bisa juga mengurangi ketergantungan kita yang selama ini masih kekurangan ya. Jadi yang terkena dampak emiten itu adalah emiten pakan ternak dan unggas. Ini bukan uang, ini unggas ya, salah ketik ini. Unggas dan juga raksasa makanan. Jadi emiten ternaknya itu adalah Cepin, JPFA, dan Main. Ya. Cepin, JPFA, dan Main ini adalah andalan saya untuk kita trading santai, untuk investing santai. Karena termasuk barang dengan elastisitas kurang dari satu atau inelastik. Maksudnya gimana? Maksudnya ini adalah emiten yang bisa kita simpan secara jangka panjang, karena emiten ini termasuk emiten bahan dasar yang dibutuhkan oleh manusia buat hidup ya, yaitu makan ayam. Indonesia itu pemakan ayam terbesar ya, karena ya ayam itu sumber protein masyarakat menengah ke bawah yang murah. Makanya Cepin, JPFA, sama Main ini adalah 3 emiten unggas atau ayam yang bisa kita andalkan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Bisa kita pakai untuk dana pensiun, pendidikan anak. Memang kenaikannya tidak terbang seperti emiten-emiten gorengan ya, tapi cukup konsisten, tidak turun banyak ketika ekonomi itu memburuk. Jadi yang paling penting itu teman-teman ya. Ada emiten itu yang disebut emiten defensif. Emiten defensif itu maksudnya apa? Emiten yang kalau ekonomi turun itu penurunannya tidak banyak, tidak jatuh banget seperti emiten yang ofensif gitu. Ya ofensif itu ya kayak yang sering kita tradingkan tiap hari itu ya ofensif. Naiknya tinggi, turunnya juga banyak. Ya, gitu. Nah, kalau Cepin sama JPFA ini adalah emiten defensif. Jadi cocok buat Anda-Anda yang pengen aman, aman dan cuan. Kemudian emiten makanan yang terpengaruh lagi adalah INDF, ICBP, dan Mayora. Jadi karena kesepakatan dagang itu kemungkinan Indofood juga akan terpengaruh positif yang selama ini karena perang tarif. Indofood dan ICBP itu paling kena pengaruhnya untuk ekspor mereka ke Amerika. Juga Mayora juga ekspor ke Amerikanya juga terganggu. Ya, semoga dengan kesepakatan Donald Trump dan Prabowo ini, emiten makanan ini ikut terangkat, Jack gitu. Ya harapannya segitu Pak ya. Ya, karena INDF sama ICBP kan sudah lama tertidur ya. Sudah lama Ya. nggak masuk ke watchlist kita ini, Jack. Ya, Dia sudah lama sebenarnya nggak terlalu lama Pak. watchlist kita ya. Karena memang Indofood itu pendapatannya turun banget, Jack. Ya, turun terus gitu ya. Dari terkena dampak Trump itu turun terus, Jack. Ya, biasanya udah di atas 7.000, 8.000, sekarang udah turun sekali di 6.000. Nah, tapi ini juga salah satu saham yang defensif. Ya, kalau orang semakin tidak punya uang, semakin banyak makan Indomie apa enggak, Jack? Itu Pak. Ya kan? Semakin banyak orang makan Indomie gitu loh, ya enggak? Semakin banyak orang apa namanya makan makanan punyanya Mayora juga ya. Mereka karena kebutuhan esensial itu ya, makan Indomie, minum le mineral ya, Ya. dan lain sebagainya itu kebutuhan dasarnya. Mereka mengurangi makan di luar tapi banyakkan mengkonsumsi
makanan-makanan kemasan, dan makanan kemasan itu adalah produknya Indofood, produknya Mayora, biskuit-biskuit gitu loh. Ya. Jadi Indofood sama Mayora itu termasuk juga saham defensif yang inelastik. Maksudnya inelastik adalah ketika ekonomi turun, maka penurunannya juga tidak banyak. Meskipun ketika kenaikan ekonomi naik, juga kenaikannya juga tidak banyak. Nah, jadi ini adalah saham yang defensif. Dan sekarang harganya sudah lumayan murah, sudah di 600 ya. Ya, di 6.000 dengan kita lihat PBV-nya berapa ya, Jack, kita lihat. Aku juga nggak hafal ini. Kalau PBV-nya di bawah, nah PBV-nya sudah 0,48 sangat murah ya, di bawah 1 Jack, INDF Jack, dan PER-nya masih di bawah 10, sangat murah INDF ini. Jadi ini Mercy harga baja ini Jack. Mercy harga bajai. Ya, jadi bisa untuk investasi jangka panjang ya. Sekarang lagi murah-murah. Nah, kalau ICBP lebih mahal sedikit. ICBP itu pabriknya Indofood Jack. Paham nggak? Ya, ya. Kalau INDF itu adalah induknya. Kalau ICBP ini pabriknya. Nah, ini PER-nya juga masih murah 1,24. Satu PBV-nya 1,24, PER-nya 9,68. Masih net profit 95 triliun, Jack. Ya, jualan Indomie loh. Ya, 9,5 triliun, Jack. Untungnya. Nah, masih bagus gitu loh. Ya nggak? Iya, iya. Masih defensif dia, Pak. Masih kuat aja ya. Defensif, ya. Tuh, Mayora agak sedikit tinggi ya, PBV-nya 2,61, tapi PBV kan masih di bawah 4. Kalau menurut saham bagus masih murah kan, PBV kalau Ya, kurang dari 4 itu masih murah. Nah, PER-nya memang udah di atas 10, kalau menurut saham bagus di atas 10 itu sudah mahal ya, Cek ya. ya. Nah, cuma kita lihat aja bahwa terjadi peningkatan net profit ini consistently ya. 2,5 triliun dari 1,8 triliun ke 2,5 triliun gitu. Ya. Nah, Mayora ini juga di defensif, produk-produknya kan banyak kan ya. Kalian sudah tahu ROE-nya loh bagus 13% ya. Karena bisnis makanan memang untungnya banyak, Jack. Lagi Nah, mendekati itu. bulan Ramadan kemarin, Pak ya. Itu kan udah lumayan naik ya. Oh iya, Mayora ya. Oh. eh, Harganya udah di bawah ya. Udah 2.000, biasanya di 2.400, bahkan tertingginya itu tertingginya tinggi banget ada di ya. Nah, ada sebagian orang yang memandang bahwa 2026 ini diprediksi bisa krisis, Jack. Bisa krisis dalam artian ya pemerintah aja di bulan Januari sudah defisit 0,2% dari anggaran APBN. Baru Januari, Jack. Gitu. Mm-mm. Dan banyak pengamat yang mengatakan yang bahaya itu memang program MBG dan Koperasi Merah Putih itu. Dan banyak penolakan juga kemarin ada mau impor 300.000 kendaraan dari mana? Dari India ya. Untuk truk kepentingan truk Koperasi Merah Putih. Artinya kalau ekonomi memburuk, itu kita pilihannya itu saham-saham defensif seperti ini. Ya, kalau teman-teman bukan trader ya, teman-teman mau invest ya. Ya, itu dipilih saham-saham defensif yang termasuk essential goods. Essential good artinya barang kebutuhan dasar manusia yang tidak mungkin dikurangin di saat Anda uangnya menurun atau di saat ekonomi daya beli menurun Iya. atau bahkan malah tambah meningkat gitu ya. Jadi ekonomi menurun, beli Indomie malah semakin banyak kan gitu ya.
Terus Indominya dimakan pakai nasi sama telur. Nah, namanya sego Indomie ya, itu ya kan. Itu lebih banyak, itu lebih murah daripada beli ayam, beli masak 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 sayur dan lain sebagainya. Maka jumlah konsumsi Indomie pasti akan lebih banyak. Mie instan pasti lebih banyak. Mayora juga punya mie instan kan, sama aja. Iya, iya. Ya, kemudian biar nggak panjang-panjang ya videonya, kita lanjut lagi. Sama operator pelabuhan dan pergugangan logistik ya, itu yang jagoan kita IPCC. IPCC itu ada di Tanjung Priok ya, IPCC sama IPCM. Nah, Anda boleh melihat ya juga IPCC memang belum bergerak ya. Jadi tidak selalu ya bahwa sentimennya hari ini terus hari ini bergerak, ya nggak gitu juga ya. Justru sentimennya kalau bergerak lambat gitu justru bagus, artinya dia melakukan apa yang dinamakan ledgering upscaling. Jadi dia naiknya itu sesuai dengan anak tangga yang rapi gitu ya. Nah, Mm-mm. ini juga sudah 2 bulan ini naik ya, lumayan di sini ya. Ya, jadi memang bukan saham yang bakal naik kenceng gitu, tapi pendapatannya IPCC ini consistently bagus karena dia pelabuhan untuk kendaraan terminal ya. Nah, ini ya volumenya kita lihat. Ini jeleknya harus bolak-balik. IPCC sama IPCM satu grup apa gimana, Pak? Iya, sama-sama operator pelabuhan. Di satu grup ya? Dia punya pemerintah ini. Hmm. Tuh, diam-diam dia udah all time high loh kemarin 1350 tuh. Ntar ke 1450 ya kan. IPCC ini ya. Nah, ini satu perusahaan tuh, logonya aja sama tuh. Iya, iya benar-benar. IPCM, Jasa Armada Indonesia. Fundamentalnya gimana? Fundamentalnya ya kayak gini. Murah, masih murah 1,7 ya. Nah, dipantau-pantau ya, bukan berarti ketika kita ngomong kayak gini langsung ada masuk, bukan. Dipantau-pantau aja ya toh. Ya. Dipantau-pantau dulu ya. Nah, setelah Anda tahu bahwa bidang industri dan emitennya, maka sebagai smart investor kita harus cek fundamental. Tadi cek ya, kita ngecek Ya. fundamental, cek harga sahamnya di titik support dan resistennya di mana. Jangan beli di resisten, tapi belinya di support kan gitu ya, cek ya. Ya. Sama diatur money manajemennya atau pengelolaan keuangan cashnya, jangan all in, melainkan cicil dan bagi ke beberapa emiten. Mungkin ada yang bergerak cepat naik dan ada yang bergerak lambat, namun pasti sesuaikan semuanya dengan kepribadian investasi Anda, umur Anda, dana Anda, dan yang terutama kesehatan Anda ya. Kalau Anda sakit jantung ya Anda lebih baik bermain investasi yang defensif aja daripada ofensif, naik turun nanti jantung Anda kumat kan gitu ya. Kuat. Nah, berbekalnya adalah keyakinan dan sabar ya teman-teman. Sabar itu kunci teman-teman. Sabar menunggu harga masuk ke area beli atau di area support, gitu. Itu sebelum Anda dapat barang. Jadi mau membeli barang pun, mau membeli emiten pun, itu harus sabar.
Kemudian ketika menjualnya pun juga harus sabar, ya, tunggu sampai di harga resistennya. Jangan TP kecepatan, ya kan? Ya, atau jangan TP kelamaan, ya. TP sesuai dengan rasa syukur, ya. Rasa syukurnya udah tercapai, ya, di take profit. Yang dipilih adalah emiten yang naiknya seperti tangga. Ada naiknya dan ada turunnya, namun naiknya lebih tinggi dari turunnya. Istilahnya higher high pattern. Jadi kalau sedang turun itu diskon tambah muatan, bukan DCL. Ya. Jadi emiten-emiten yang kita sebutkan di atas itu, kalau turun anggap aja diskon. Ya, no? Kalau sudah naik tinggi itu momentumnya untuk take profit, ambil sesuai preferensi Anda dan itu tadi rasa syukur Anda di berapa cuannya. Keyakinan dalam diri kita itu menjadi modal untuk kita cuan luber dan menghindari take profit terlalu awal. Ya. Nah, kalau sudah tahu seperti itu enak trading itu, ya. Sudah tahu targetnya, udah tahu target belinya, udah tahu target jualnya, udah tahu arahnya. Terakhir ya, salam cuan investor retail Indonesia dari saya. Disclaimer ya teman-teman, ini hanya sebatas edukasi ya. Jadi bukan bukan ajakan jual beli. Hmm. Jadi harus disaring lagi. Jadi harus teman-teman analisa lagi kembali. Oke, paling kurang lebih kayak gitu aja Pak ya. Ya, Oke, terima kasih banyak. Salam cuan salam Investor investor Retail Indonesia. Indonesia. Saham bagus, saham bagus.